Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Luti Pramudita. Saya dari Universitas Riau, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan tahun 2021 dari kelas 1B PGSD 21. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta berasal dari kata pteron yang berarti sayap bulu dan phyta yang berarti tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan kormus berspora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Hal ini didasarkan pada bentuk paku yang menyerupai bulu buku yang tersusun. Tumbuhan paku sudah maju dibandingkan tumbuhan lumut, karena tumbuhan paku telah memiliki pembuluh pengangkut, yaitu xilem dan floem. Sehingga tumbuhan paku termasuk tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Tumbuhan berpembuluh terdiri atas dua kelompok besar, yaitu tumbuhan berpembuluh tanpa biji atau Aspermatophyta dan tumbuhan berpembuluh biji atau Spermatophyta. Tumbuhan paku termasuk dengan tumbuhan berpembuluh tanpa biji atau Aspermatophyta. Batang pada tumbuhan paku tidak tampak karena terdapat di dalam tanah dan sangat pendek. Ada juga yang mencapai 5 meter seperti pada pohon paku tiang. Daunnya ketika masih muda melingkar dan menggulung. Berdasarkan bentuk dan ukuran susunannya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil. Mikrofil bentuknya kecil atau bersisik, tidak bertangkai, tidak bertulang daun, belum memperlihatkan diferensiasi sel. Makrofil memiliki ciri daun yang besar, bertangkai, bertulang daun, bercabang-cabang, dengan sel yang telah terdiferensiasi. Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang mempunyai kormus. Artinya, tumbuhannya dapat dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia, kecuali di daerah bersalju abadi dan lautan dengan kecenderungan ditemukan tumbuhan di tempat yang tidak subur untuk pertanian. Total spesies tumbuhan paku yang diketahui sekitar 12.000, dengan perkiraan 1.300 sampai 3.000 spesies, diantaranya tumbuh di kawasan Malaysia yang mencakup wilayah Indonesia. Bentuk luar morfologi tumbuhan paku bermacam-macam, sesuai dengan hasil evolusi adaptasinya. Secara umum, paku dikenal dengan daunnya yang tumbuh dari tunas. Sebagian tumbuhan paku-pakuan tumbuh di area tropika basah. Paku-pakuan cenderung ditemukan pada lokasi tubuh marginal seperti lantai, hutan yang lembab, tepi perbukitan, atau menempel dan merayap pada batang pohon atau bebatuan. Dan juga ditemukan di air kolam, danau, sekitar kawah vulkanik, dan di selah bangunan yang tidak terawat. Ketersediaan air yang mencukupi pada rentan waktu tertentu sangat diperlukan, karena salah satu tahap hidup tergantung pada keberadaan air, yaitu pada proses bergeraknya sel sperma menuju sel telur. Karena itulah tumbuhan ini juga banyak dijumpai di kawasan pegunungan yang basah. Klasifikasi tumbuhan paku.
Klasifikasi yang pertama yaitu Psilophyta atau paku purba. Tumbuhan paku purba, sebagian besar anggotanya sudah punah dan ditemukan sebagai fosil. Paku purba memiliki struktur tubuh yang masih sangat sederhana, tidak memiliki daun dan akar sejati. Ukuran daun kecil dan berbentuk seperti sisik. Batang bercabang-cabang sudah memiliki sistem vaskuler. Anggota paku purba merupakan paku telanjang atau tidak memiliki daun. Walaupun mereka memiliki daun, daunnya sangat berukuran kecil atau sering disebut dengan mikrofil. Daun-daun ini belum terdiferensiasi. Ada bagian yang belum memiliki akar dan bentuk dari batang yang bercabang dan menggarpu dengan spongarium pada ujung batang dan bersifat homosfor. Contoh dari paku purba adalah Rhynia major. Klasifikasi yang kedua yaitu Lycopodiophyta atau paku rambut. Jenis tumbuhan ini daunnya kecil-kecil, tidak bertangkai dan bertulang satu. Daunnya ada yang berbentuk jarum dan rambut yang tersusun rapat menurut garis spiral. Paku ini tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Paku ini mendapatkan makanan dari jamur yang bersimbiosis dengannya. Tumbuhan ini biasa hidup menempel pada batang pepohonan. Pada paku ini terdapat sporofil yang merupakan daun penghasil spongarium. Contohnya adalah Lycopodium clavatum yang biasa digunakan pada bahan obat-obatan. Klasifikasi yang ketiga yaitu Sphenophyta atau paku ekor kuda. Sampai sekarang masih dapat ditemukan pada tempat-tempat yang lembab. Ciri-cirinya adalah batangnya bercabang, berkarang, berruas-ruas, dan juga mengandung zat gersik. Sehingga paku ekor kuda ini digunakan sebagai bahan penggosok. Contohnya adalah Equisetum. Klasifikasi yang keempat adalah Pterophyta atau paku sejati. Tumbuhan paku sejati juga disebut dengan tumbuhan paku benar. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kali kita jumpai di daerah sekitar kita dan sering juga dijadikan sebagai tanaman hias seperti Suplir adiantum, Cunei atum, simbar atau simbar mejangan yaitu Platycerium coronarium. Klasifikasi berdasarkan jenis spora. Berdasarkan sporanya, tumbuhan paku dibedakan menjadi 3, yaitu paku homospora, paku heterospora, dan paku peralihan. Paku homospora yaitu jenis tumbuhan yang menghasilkan satu jenis spora yang sama besar. Contohnya adalah paku kawat atau Lycopsida. Yang kedua, paku heterospora, yaitu jenis tumbuhan paku yang menghasilkan 2 jenis spora. Spora yang besar disebut makrospora atau gamet betina, spora yang kecil disebut mikrospora atau gamet jantan. Contohnya adalah semanggi dan paku rane. Yang ketiga, paku peralihan, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, serta diketahui gamet jantan dan betinanya. Contohnya paku ekor kuda atau Sphenophyta. Ciri-ciri tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan tertua. Ciri-ciri tumbuhan paku diantaranya adalah: yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Yang ketiga,
tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut terkumpul dalam sorus. Sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. Yang kelima, daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk berfotosintesis. Yang keenam, tidak memiliki bunga. Yang ketujuh, umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Struktur tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki 4 struktur, yaitu lapisan pelindung sel atau jaket steril yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, embrio multiseluler yang terdapat dalam archegonium, kutikula pada bagian luar yang paling penting adalah sistem transport internal yang mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Sistem transport ini sama baiknya seperti pengorganisasian transport air dan zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Struktur tubuh tumbuhan paku. Yang pertama, akar. Akar bersifat seperti akar serabut. Ujungnya dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Yang kedua, batang. Batang pada sebagian jenis tumbuhan paku, batang tidak tampak karena terdapat di dalam tanah berupa rimbang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika muncul di atas permukaan tanah, batangnya sangat pendek, sekitar 0,5. Akan tetapi ada batang beberapa jenis tumbuhan paku seperti paku pohon atau paku tiang yang mencapai 5 meter dan kadang-kadang bercabang. Yang ketiga, daun. Bentuk daunnya melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk ukuran dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Berdasarkan bentuk daun, dibedakan lagi menjadi mikrofil dan makrofil. Berikut penjelasannya. Mikrofil. Daun ini berbentuk kecil-kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun, belum memperlihatkan diferensiasi sel, dan tidak dapat dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Makrofil merupakan daun yang bentuknya besar, bertingkat, dan bertulang daun, serta bercabang-cabang. Sel-sel penyusunnya telah memperlihatkan diferensiasi, yaitu dapat dibedakan antara jaringan tiang, jaringan bunga karang, tulang daun, serta stomata atau mulut daun. Daun paku tumbuh dari percabangan tulang daun yang disebut frond. Jika diperhatikan pada permukaan bagian daun atau frond, terdapat bentuk berupa titik-titik hitam yang disebut sorus. Dalam sorus terdapat kumpulan sporangia yang merupakan tempat atau wadah dari spora. Tidak semua daun paku memiliki sorus atau sori. Daun paku yang memiliki sorus merupakan daun fertil yang disebut daun sporofil. Daun paku yang tidak memiliki sorus disebut daun steril. Daun ini banyak mengandung klorofil dan banyak dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Daun ini disebut daun tropofil. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan paku Diplasium esculentum atau biasa kita sebut dengan paku sayur dan juga paku Cristela normalis. Kedua paku ini berbeda karena ciri-ciri morfologinya yang berbeda, maka dikelompokkan dalam spesies yang berbeda pula. Untuk morfologi, kita akan membahas tentang akar,
batang, dan juga daun dari paku-pakuan. Diplasmium esculentum atau paku sayur merupakan kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Atyriales, famili Atyriaceae, genus Diplasmium, spesies Diplasmium esculentum. Paku sayur tumbuh di tepi kali. Paku sayur sering dimanfaatkan sebagai makanan oleh orang Asia Tenggara. Paku sayur dapat dimakan entel mudanya, namun entel muda ini tidak dapat dimakan secara langsung karena mengandung asam. Daunnya majemuk, menyirip, lancet, tepi-tepinya bergerigi, ujungnya runcing, dan pangkalnya tumpul yang memiliki lebar 1-2 cm. Lalu memiliki anak-anak daun sekitar 15-20 pasang anak-anak daun. Folia atau daun pada paku ini disebut dengan pinnae. Pinnae memiliki 20-40 pasang dan kostae-nya beralur terus-menerus dari malai ke kostae dan memiliki ental muda yang berwarna hijau dan sisinya berwarna kecoklatan. Kemudian stipe. Stipe merupakan tangkai yang menopang daun berwarna kehijauan. Pada tumbuhan ini tidak terdapat sporangium yang terdapat di belakang daun. Akar atau rhizoid esculentum merupakan bentuk serabut dan menempel pada rizoma atau batang. Batangnya akan merambat dan bersisik. Paku sayur atau Diplasmium esculentum memiliki akar yang gemuk. Kita dapat melihat akar-akar ini terkumpul seperti gumpalan. Panjang atau tinggi dari tumbuhan paku Diplasmium esculentum bisa mencapai 50-1 meter. Cristella normalis merupakan kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, famili Telepteridaceae, genus Cristella, jenis Cristella normalis. Pada akar atau rhizoid berbentuk serabut yang melekat pada rizoma atau batang, dan kita juga dapat melihat tunas baru dan akar yang baru tumbuh melekat pada rizoma. Stipe merupakan tangkai yang menopang daun pada tumbuhan paku. Stipe pada tumbuhan paku ini berwarna kecoklatan. Pada tumbuhan paku yang saya temukan, saya tidak menemukan entel, hanya saja tunas yang baru ingin tumbuh. Dapat kita lihat. Biasanya entel tumbuhan paku ini dia menggulung, tidak memiliki tulang daun. Pada folio atau daun tumbuhan paku Cristella normalis memiliki spora, sehingga disebut dengan sporofil, yaitu daun yang menghasilkan spora. Kita juga dapat melihat pinea yang terdiri dari
15-20 pasang, yang dimana juga terdapat sekitar 20-40 anak daun atau folia daun. Panjang dari Cristela normalis ini adalah 50-1 meter. Baiklah, kita akan melihat perbedaan antara akar Diplasmium esculentum dan juga Cristela normalis. Kita dapat melihat rizoid atau akar yang berbentuk serabut langsung dari batang semunya. Dan kita dapat melihat akar dari Cristela normalis, bahwa akar rizoid atau serabut ini menempel pada rizoma. Rizoma adalah batang yang berada di dalam tanah. Pada paku Diplasmium esculentum dan Cristela normalis memiliki daun makrofil atau daun yang berukuran besar. Daun paku tumbuh dari percabangan tulang, daun disebut dengan frond, dan keseluruhannya disebut dengan pinnae. Ciri-ciri daun tumbuhan paku adalah menggulung pada waktu muda atau pada usia muda. Seperti ini. Contoh daun sporofit dapat kita lihat pada daun Cristela normalis yang memiliki sorus di bawah helai daun. Seperti ini. Sorus merupakan bulatan kecil yang berisi spora yang dilindungi oleh induksi pada usia muda. Di dalam sorus terdapat banyak spongarium yang merupakan tempat pembentukan spora. Lalu contoh daun troposfer adalah pada daun Diplasmium esculentum, di mana di belakang daun ini tidak terdapat sorus atau tempat spongarium. Daun ini polos dan berfungsi dalam berfotosintesis, adalah daun pembentukan makanan. Ciri-ciri batang tumbuhan paku. Batang tumbuhan paku sebagian besar tidak terlihat karena batangnya berada di dalam tanah, sehingga disebut dengan rizoma. Dapat dilihat pada Cristela normalis. Seringkali orang menyebut ini merupakan batang, padahal batang dari paku adalah di dalam tanah atau rizoma, seperti ini. Rizoma ini mempunyai kemampuan menumbuhkan tunas baru dan menumbuhkan akar. Manfaat paku. Paku memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah sebagai tanaman hias atau sesuatu yang dapat dimakan. Biasanya tanaman hias diletakkan di dalam pot, lalu dijadikan tanaman pajangan di dalam rumah. Nah, untuk paku yang dapat dimakan, tidak semua paku jenis dapat dimakan. Yang dimakan adalah bagian ental mudanya. Salah satu paku yang dapat dimakan adalah Diplasmium esculentum. Dan juga ada beberapa paku yang dapat bekerja sama dengan bakteri yang mengikat nitrogen tinggi dan dimanfaatkan pertanian sebagai pupuk hijau. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.